Puji Tuhan. Saudara-saudari siap mendengar Tuhan? Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya bagi tajuk Yesus datang kali pertama ke dunia untuk mencari orang yang tidak benar ataupun berdosa. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali pula mencari orang benar. Sekali lagi, Yesus datang kali pertama ke dunia untuk mencari orang yang tidak benar, orang yang berdosa. Dan kedatangan kedua kalinya adalah mencari orang benar. Tadinya dia datang mencari orang yang tidak benar, yang berdosa. Tapi kedatangan dia kedua kali pada hari kiamat adalah mencari orang-orang yang benar sudah. Bukan mencari orang yang berdosa sudah. Tidak ada satu manusia yang tidak berdosa kecuali Tuhan Yesus. Amin. Karena dia dikandung bukan melalui hubungan seks, bukan melalui sperma, tetapi dia dikandung oleh Roh Kudus. Seorang tidak boleh menjadi Tuhan kalau hasilnya pada hubungan seks. Karena tetap dosa DNA Adam dan Hawa ada dalam badannya. Seperti juga pasangan suami istri, jika suami dia berlaku curang, pergi luar negara, mungkin dia pergi satu tempat yang tidak baik, ada banyak orang yang kena penyakit kelamin yaitu AIDS. Saya dengar satu kesaksian betul. Dia pergi Afrika, dia tinggalkan istri dia di sini dan dia buat kerja sana dan bebas melakukan hubungan seks. Dia kena penyakit kelamin ini, penyakit yang mematikan, AIDS. Dan bila dia balik di sini, seperti biasa dia buat hubungan dengan istri dia. Kamu tahu apa terjadi? Istri dia kena AIDS. Dan anak dia juga kena AIDS. Istri dia, anak dia juga mati. Karena apa? Penyakit menular daripada suami. Padahal istrinya tidak berdosa, anak dia tidak berdosa. Demikian juga ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bayi yang baru lahir kita bilang dia tidak berdosa, Pak. Betul kan? Dia belum pandai menipu, belum pandai membohong. Macam juga yang istri tadi itu tidak berdosa, anak tetapi mati juga karena jangkitan. Tetapi karena dosa Adam dan Hawa, DNA dia, darah dia turun kepada manusia, orang Cina, orang dusun, orang rungus, siapa saja orang Iban, DNA Adam dan Hawa turun kepada kita dalam badan kita. Dan kita berdosa. Dan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 berkata, upah dosa itu adalah maut. Kamu tahu apa itu maut? Bukan hanya mati, kita semua mati. Maksudnya neraka. Maut bukan maksudnya mati. Maut adalah hidup selama-lamanya terseksa di neraka. Itulah maut, mengerikan. Kalau setakat mati saja it's okay. Karena tembak matilah maut. Tapi no, spirit, roh kita hidup kekal selama-lamanya di api neraka. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah dosa Adam dan Hawa. DNA dosanya mengalir kepada kita sebagai manusia. Tetapi Yesus, manusia Yesus, dia tidak berdosa karena dia dilahirkan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi terbatallah maut itu dalam badan Yesus. Tuhan itu menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, yaitu nama dia Yesus Kristus.
manusia tidak boleh menjadi Tuhan. Amin. Tapi Tuhan boleh menjadi manusia. Manusia, Bapak Onos tidak boleh menjadi Tuhan. Kau sembah dia, tidak boleh. Tapi Tuhan boleh menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak ada satu manusia yang tidak berdosa selain daripada Yesus Kristus. Dan kenapa dia tidak berdosa? Sebab dia adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Kan difirmankan, dia memberitahu kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang yang Yahudi mempertanyakan diri dia. Dia bilang apa? Sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Jadi dia Tuhan. Dari awal pencipta langit dan bumi, dia sudah ada di sana. Dia bersama dengan Bapa di surga menciptakan langit dan bumi. Dia sudah ada di sana. Dia menjadi manusia. Dan ketika Adam dan Hawa telah berdosa, mereka diusir daripada Taman Eden. Dan manusia ini sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Lalu mereka tercari-cari ratusan ribuan tahun mencari Tuhan. Karena dalam diri manusia ada satu tempat yang kosong, yang hanya boleh diisi oleh Tuhan sendiri. Itu tidak boleh dipuaskan dengan cita-citamu, dengan pasanganmu, dengan keuangan, pencapaianmu, dengan apa juga yang ada di dunia yang bersifat fana, sementara, tidak akan memuaskan tempat itu. Sekaya, sehebat apapun Anda capai, tetap ada satu yang dinamakan ketidakpuasan dalam diri kita. Dan ketidakpuasan itu hanya boleh diisi oleh satu pribadi, nama dia Yesus Kristus. Sebelum Yesus Kristus berinkarnasi, datang ke dunia, ketidakpuasan itu muncul karena Adam dan Hawa sudah berdosa. Tercabutlah hubungan, satu relationship with God, satu hubungan dengan Tuhan di Taman Eden sudah terputus pada waktu itu, karena mereka telah diusir, dikeluarkan daripada Taman Eden, dan manusia tercari-cari tempat yang kosong itu. Lalu apa mereka buat untuk mencari Tuhan, untuk mencapai Tuhan kembali? Ada yang menyembah pokok, menyembah ciptaan Tuhan. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah binatang-binatang, bahkan ada yang tidak puas hati lagi. Dia mencipta benda-benda berupa manusia, berupa burung, berupa apa semua binatang untuk disembah karena pemikirannya mungkin ada Tuhan di dalam benda itu. Dipuja-puja, dibagi makan, sedangkan Tuhan tidak ada di tempat itu. Kenapa? Manusia ada satu kekosongan dalam jiwa mereka untuk mencari Tuhan. Dan manusia terus berdosa, penuh dengan dosa dunia ini. Lihatlah Sodom dan Gomora, penuh dengan dosa. Karena apa? Sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kunci manusia berdosa adalah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Ya, manusia melakukan hubungan seks lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, dan banyak dosa pembunuhan, perzinahan, penipuan, skema, sampai dosa-dosa yang modern pada hari ini. Banyak terjadi online, semua banyak penipuan. Dosa bermaharajalela di mana saja berada. Tetapi hanya satu saja boleh membebaskan kita daripada dosa itu, yaitu Yesus Kristus. Sebelum kedatangan Yesus kedua kali, waktu dia datang 2000 lebih tahun dahulu, orang Farisi mempertikaikan hidup dia karena dia selalu bergaul dengan orang berdosa. Kenapa Yesus suka bergaul dengan orang berdosa? Bukan dia sama-sama pergi berzina, pergi main judi, pergi sambung ayam, tidak. Dia bergaul tetapi dia tidak terlibat dengan dosa mereka.
Banyak orang Kristen sekarang sudah terima Tuhan, sudah lahir baru, tidak mau bergaul dengan orang kampung, dengan masyarakat berdosa. Itu sudah salah. Kita perlu bergaul dengan mereka, tetapi jangan terlibat dengan dosa mereka. Amin. Kalau tidak, macam mana kita menjadi terang dan garam dunia? Jadi Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, dan ketika orang Farisi nampak, dia cakap, kau punya guru teruk sekali bergaul dengan orang-orang berdosa. Orang Farisi, Saduki rasa mereka paling holy di dunia, tidak berdosa. Jangan kita anggap begitu ya, seperti orang Farisi. Kita yang paling sempurna, paling top, tahap dewa lah kesucian kita itu. Dan orang lain itu semua berdosa. Yesus bergaul dengan orang berdosa. Amin. Dan dia berkata, aku datang. Oh, dia datang dari mana ya? Dia datang, artinya dari atas. Puji Tuhan. Aku datang bukan mencari orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Belas kasihan Tuhan begitu luar biasa. Ketika dia nampak seorang penjudi, pemungut cukai, pembunuh, dia ada di sana. Karena hidupnya penuh dengan belas kasihan. Karena dia Tuhan, dia tahu apa isi neraka itu. Dikatakan di neraka, ulatnya tidak akan mati. Bahaya kan? Kau bakar ulat, kau bakar apa saja, boleh mati. Kau spray, boleh mati. Tetapi di neraka, dia punya ulat, dia bilang tidak boleh mati. Wah, begitu teruk sekali, dan Yesus tidak mau kita masuk di neraka. Sebab itulah dia bergaul dengan orang berdosa, supaya orang berdosa diselamatkan. Amin. Kita boleh bergaul dengan orang berdosa dengan satu syarat. Selain daripada ada kasih, perlu urapan Roh Kudus. Karena kalau tanpa urapan Roh Kudus, kita pula yang akan dipengaruhi. Kita pula yang terlibat dengan dosa mereka. Kita pula yang tertekan. Barang siapa yang mau bergaul dengan orang dunia, masyarakat, syaratnya mesti penuh dengan Roh Kudus dan kasih Tuhan. Tidak boleh sembarang, walaupun memang kita mau bergaul dengan orang duniawi. Kalau tidak, kita yang terjerumus dengan dosa mereka, salah juga, betul kan? Jadi kita perlu urapan Tuhan. Yesus penuh dengan urapan Tuhan. Dia bergaul, dia tidak dipengaruhi. Dia mempengaruhi kegelapan, bukan kegelapan yang mempengaruhi dia. Banyak orang Kristen dipengaruhi. Oh, saya tidak mau bergaul dengan dia, nanti saya terpengaruh. Kenapa? Mereka tidak penuh dengan roh Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jika mau bergaul dengan keluarga, kongi pacoy, apa semualah, hari raya, di mana-mana, apa itu persekutuan keluarga tahunan, banyak yang belum mengenal Tuhan, it's okay, kamu pergi. Tapi jangan, pakai cantik-cantik, paitung-paitung muka, jalan saja, begitu. Paling penting adalah berdoa dulu, buat persiapan, supaya apabila kau berada di tengah-tengah reunion, betul lah ini, persekutuan keluarga tahunan, keluarga tempinai-tempinai, ada yang bagi nama lah kan, inilah nama moyang kita, betul, tapi waktu yiri, apa itu? Itu kan perkataan, reunion gitu, betul kan? Persekutuan, jumpa keluarga, kenal anak cucu, angkel kau siapa? Bolehkah kau menjadi terang Kristus di tengah-tengah mereka? Dalam persekutuan, pertemuan keluarga-keluarga itu. Bolehkah kau menjadi saksi? Ataupun tertekankah kau menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah mereka? Dan mau terlibat semata-mata karena tekanan yang begitu luar biasa. Bila kamu menghadapi tekanan, sebenarnya bukan kamu yang tertekan, Yesus Kristus. Kita harus memikul salib. Jadi persekutuan Yesus, dia bergaul, tetapi dia menjadi terang. Orang yang dia bergaul, orang yang didekati akan diubah seperti Matius pemungut cukai. Amin. Demikian juga kita perhatikan kehidupan kita supaya kita menjadi terang di mana kita berada. Ada pendirian. Jadi Yesus ini datang mencari orang berdosa di dunia ini. Selagi belum Yesus datang kali kedua, kita ada harapan untuk berubah. Kita ada harapan untuk berubah. Baik kau seorang penjudi, baik kau menyembah berhala,
kau masih memegang ilmu kegelapan, kau masih ada dendam, kau masih bergulung dengan dosa-dosa yang tersembunyi, ada harapan selagi bernapas. Kalau sudah mati, tidak ada harapan. Kita tidak boleh berdoa orang yang sudah mati supaya dia masuk surga, karena sudah terputus hubungan. Keselamatan hanya terjadi bagi orang-orang yang masih hidup. Amin. Bukan orang-orang yang sudah mati. Oh, kami berdoa supaya rohnya diselamatkan. Tidak. Waktu dia masih hidup ada peluang memberitakan firman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi selagi kita masih hidup, terutama orang-orang Kristen, banyak belum bertobat lagi. Saya selalu cakap begini, kadang-kadang orang dunia lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri. Betul kan? Orang dunia lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Gembala boleh kasih paham saya? Iya. Orang dunia ada yang tidak merokok. Orang dunia ada yang tidak pakai ilmu kegelapan. Orang dunia ada yang dia punya mulut profesional, tidak mengumpat, tidak mengkritik orang. Dia jaga. Orang dunia bersih. Orang dunia jaga karakter dia, rajin bekerja. Setengah orang Kristen tidak macam tu. Malas, pergi cari bomo lagi. Kristen, tapi cari bomo. Pakai jimat lagi, tidak rajin, mengumpat, mengkritik. Bukankah itu terjadi sekarang? Itulah sebabnya saya berkata, orang dunia lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Saya harap mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa mereka lebih Kristen daripada Kristen sendiri? Sebab mereka juga keturunan Adam dan Hawa. DNA Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa sedikit sebanyak ada dalam diri manusia. Amin. Sebab itulah jangan bilang asal orang duniawi, semua orang duniawi ini banyak dosa, banyak kelemahan. No, kadang-kadang mereka lebih kudus daripada orang Kristen sendiri. Nama dia Paulus, tapi tukang jimat. Nama dia siapa lagi? Joseph, ya. Tapi tukang mengumpat, skema. Nama dia Yohanes John the Baptist, tapi kerja clubbing. Jadi walaupun nama kita bagus, cantik, nama yang cantik tidak menentukan kita ini orang Kristen ataupun masuk surga. Kenapalah nama kau sederhana saja? Ya, Sentoloyo mungkin nama kau, diejek. Tapi kau bertobat, kau seorang penginjil, kau seorang penyabar, kan bagus. Daripada nama dia John the Baptist, ya. Tapi membaptis orang minuman keras tiap hari, salah juga. Tapi apapun, selagi kita hidup masih berdosa, ada peluang untuk bertobat. Selagi disebut hari ini, ada peluang selagi disebut hari ini. Kenapa saya cakap hari ini? Karena belum tentu saudara dan saya hidup besok. Belum tentu kita hidup. Kan ada kesaksian semalam, Sigu Airin gitu punya kesaksian. Makan-makan, minum dengan nenek, itu betul kan? Boleh makan, ketawa-ketawa lagi, sudah dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu. Jadi kita angkat tangan pada hari ini, kita ketawa-ketawa, kita pimpin pujian, kita belanja orang. Wah, waktu kita berbuat baik, besok kita meninggal, syukur kan? Kalau kita berbuat baik. Karena apa? Tidak ada manusia kekal. Kita sebenarnya manusia paling beruntung karena kita mendengar Injil keselamatan. Sebelum Yesus datang tidak ada keselamatan. Manusia tidak boleh masuk dalam kerajaan surga.
Tetapi karena Yesus, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara-saudari, kita sebenarnya sudah berada, kita mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita sudah mendapat keselamatan, kabar baik itu. Tapi banyak orang Kristen mengabaikan keselamatan itu. Padulilah, nanti umur saya 70 tahun baru saya bertobat, saya masih ganteng, kalau bilang yang laki ya. Saya masih handsome, yang perempuan bilang saya masih cantik. Saya masih dipuja-puja, saya mau puaskan hidup saya. Kau tahukah kau punya umur sampai 100 tahun? Banyak orang begitu kan? Masih muda, dia gunakan kehidupan ini sesuka hati, dia tidak mau beriman. Nanti dia bilang, kalau saya sudah tua-tua, tiada orang mau, baru saya pergi gereja. Jangan begitu. Paling bagus melayani orang yang masih remaja, masih muda, masih kuat. Amin. Berikan kecantikanmu kepada Yesus. Bukan asyik tiap tahun pergi bertanding saja. Karena puji-puji. Kau boleh jadi terang dan garam dunia dengan begitukah? Tidak. Berikan untuk Tuhan karunia kita, kecantikan kita, kehandsoman kita kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan. Amin. Karena belum tentu kita hidup besok, betul. Belum tentu. Oleh itu, selagi disebut hari ini, beritakanlah Injil kepada saudara-saudarimu. Saya selalu tidak suka statement yang kena buat begini. Saya pelan-pelan mau menginjil dia nih. Saya pelan-pelan Orang Sabah suka pelan-pelan. Buat rumah pun pelan-pelan. Buat jalan raya pun pelan-pelan. Patutlah banyak lubang. Buat listrik pun pelan-pelan. Semua pelan-pelan. Cakap jiran kau, jangan kita pelan-pelan. Pelan-pelan. Saya tidak suka tahu perkataan ini. Hari ini Tempinai Tom mau laju-laju bilang. Laju-laju. Kami kerja di Singapura berlari tahu. Turun bus berlari, naik bus berlari. Laju semua, biasa laju. Sebelum dipanggil Tuhan menjadi full time. Kerja begitu, memang laju. Kalau saya masih duniawi kerja, kamu tidak boleh ikut saya kerja. Laju betul. Saya bukan puji diri sendiri, tapi puji diri sendiri juga. Laju buat kerja. Tidak ada penginjilan pelan-pelan. Kau bilang pelan-pelan, besok dia mati, apa terjadi? Kau mau pilih dulu ayat-ayat yang paling sempurna kah? Apa ayat yang sesuai supaya dia tidak tersinggung? Tidak ada ayat yang tidak menyinggung orang dalam firman Tuhan. Semakin kau kudus, semakin kau menyinggung orang lain. Kecuali kau tidak kudus, sebab kau kompromi. Itulah saya cakap begini. Kalau Yesus jadi pendeta di gereja ini, mungkin tiada orang jadi jemaat. Karena dia akan marah, dia akan teriak, dia cakap kurang ajar, bodoh kamu. Dia kasih tunggang terbalik tuh meja. Dia dalam kebenaran. Apabila kebenaran bertembung dengan kedagingan, kedagingan tidak suka, betul kan? Imagine lah Tuhan Yesus jadi pendeta di tempat ini. Mangkali kita semua tidak siap. Tidak siap. Tuhan Yesus kau balik di surga, saya mau Pastor James. Karena apa yang dia sampaikan itu menyakiti kedagingan orang Farisi dan Saduki.
Tapi barang siapa yang memang mengasihi Tuhan, mau masuk dalam kerajaan surga, bagi mereka firman Tuhan itu iya dan amin. Amin. Hanya orang yang cinta Yesus yang berkata, saya mau. Bagi saya lebih lagi. Bagi saya firman Tuhan lebih lagi. Tembaklah saya. Koreksilah hidup saya. Saya mau diubah. Amin. Manusia berdosa dan kita dapat jawaban dia, jalan keselamatan itu. Mungkin ada orang yang cakap begini, saya rindu berubah, tapi saya tidak dapat berubah. Saya berusaha tapi tidak mampu. Simple saja. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada kesalahan kita. Amin. Kau berdosa besar, kau penipu, pembohong, kau pemanas, mengakui saja dengan jujur kepada Tuhan yang kau memang lemah, kau gagal, kau tidak mampu. Pengakuan membuatkan Yesus bukan hanya mengampuni, tapi Dia masuk dalam hidup kita, bahkan Dia bantu kita. Yesus senang dengan pengakuan kita. Kalau kita berkata sombong, saya boleh, saya bagus, saya oke nih, saya boleh hadapi semua ini, Dia tidak akan tolong kau. Tapi kalau kau berkata, Yesus tolonglah saya tidak mampu, saya tidak berdaya. Wah, senang hati Dia. Ini anak saya suka sebab dia mengakui kelemahan dia. Amin. Bila kita mengakui kekurangan, kegagalan kita, Dia akan tolong. Dia akan angkat kita. Jadi perubahan itu boleh berlaku dalam hidup kita kalau kita selalu jujur di hadapan Tuhan. Yang terakhir, tadi itu Yesus datang mencari orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Kita perlu diselamatkan. Dan kita perlu bergaul dengan kawan-kawan saudara kita yang berdosa. Beritakan Injil kepada mereka supaya mereka diselamatkan. Dan setelah itu apabila Yesus datang kedua kali, kamu tahukah 12 murid Yesus, murid yang paling dikasihi siapa? Banyak yang tahu kan? Yohanes. Dia bersandar ketika Yesus bercerita, berkhotbah, dia bersandar di sebelah Yesus. Begitu mengasihi Yesus. Tapi ketika dia berada di penjara di Pulau Patmos, dia mendapat satu penglihatan. Yesus tidak seperti yang dia boleh rebahkan kepala dia di bahu Yesus. Yesus sangat menakutkan karena Yesus waktu itu dalam penglihatan dia datang dalam kemuliaan sebagai Tuhan. Mata dia merah bercahaya, menggerunkan penuh kemuliaan sampai dia rasa mau mati dan ketakutan. Karena baru dia tahu rupa-rupanya ini yang Yesus yang sebenarnya, Tuhan sebenarnya. Bila dia datang menjadi hakim dunia, memang dia datang penuh kasih, mengampuni, sabar. Untuk kedatangan dia yang first trip ke dunia. Dia memberi kita peluang sampai dia mati di atas kayu salib. Bahkan sebelum dia mati pun, dia ada di atas kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena dia memberi peluang kepada manusia. Tapi kali kedua dia datang, no chance. Dia datang bersama dengan malaikat-malaikat dia, betul? Penuh kemuliaan, semua cakap penuh kemuliaan. Tidak seperti yang kamu nampak dalam Alkitab. Dia bukan manusia yang datang 2000 lebih tahun dahulu. Dia datang penuh kemuliaan, membawa penghukuman sudah. Membawa orang benar. Seolah-olah dia berkata apabila nafiri dibunyikan, sangkakala dibunyikan, dia membagikan domba dengan kambing dalam kemuliaan dia yang sebenarnya. Dia berkata, kau sebelah kanan. Kau sebelah kiri. Tidak ada sudah, please Jesus, bagi saya peluang. No. Kau di sana. Kau di sana. Kau pembunuh, kau Kristen, tapi selama ini kau masih bermabuk-mabukan duniawi, kau kepahitan, kau sana. Yang kau di sini, kau sabar, kau pergi sini. Itulah Yesus yang kedua kali. Kita lihat itu dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Buku Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15.
Buku Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Sudah. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia, yaitu Yesus, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Teruskan. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil, artinya besar kecil, dihakimi menurut perbuatan masing-masing. Jadi anak-anak di sini, remaja, jangan bergantung kepada iman orang tuamu. Iman orang tuamu tidak menyelamatkan kamu. Kamu harus beriman sendiri kepada Yesus, sebab dia bilang di sini, yang besar, yang kecil, yang sudah mati itu akan berdiri kembali dan dihakimi menurut perbuatan orang tua mereka. Tidak, menurut perbuatan masing-masing. Besar, kecil, pribadi, suami, istri, masing-masing tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Cakap jiran kamu, tanggung sendiri. Mereka tanggung sendiri di hadapan Tuhan, tahu dosa mereka, bukan orang tua. Aku melihat orang-orang yang mati besar dan kecil berdiri depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab. Rupa-rupanya ada banyak Alkitab, bukan saja kitab sekarang ini. Di alam roh ada banyak kitab dibuka. Artinya kalau begitu banyak kitab dibuka, setiap hari ditulis dalam buku kehidupan perbuatan kita masing-masing. Kalau kau mengumpat, ditulis. Kalau kau bercakap baik, ditulis. Kalau kau berbohong, ditulis. Kalau kau membunuh, ditulis. Kalau kau berbuat baik, semuanya ditulis. Kalau kau bermotif jahat, semuanya ditulis. Dan semuanya dibuka pada waktu itu. Menakutkan kan? Dibuka satu persatu file kerajaan surga. Dan banyak malaikat sana dengan buku-buku dia. Bila dia menghadapkan seseorang, nama dia Robert, kemudian Tuhan berkata, malaikat boleh bawa itu file? Cepat saja kan dapat. Terus nama Robert. Mungkin ada 2.000 nama Robert di dunia, 3.000. Terus dia tahu, ini Robert yang lain punya nih. Terus dia tahu keadaan kau, muka kau, semua dia tahu. Perbuatan kau, dia tahu. Hanya darah Yesus yang menghapus semua file-file dosa kita. Katakan amin. Hanya darah Yesus. Oleh sebab itu, sebelum sampai kepada penghakiman ini, pastikan ada Yesus di kita. Amin. Pastikan ada Yesus di hati kita. Pastikan hidup benar. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi. Dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab tersebut. Rupa-rupanya semua perbuatan kita tidak ada yang terlupa. Manusia boleh lupakan, saya pun boleh lupa. Kita perlu orang lain kasih remind kita. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang terlupa sedikit pun. Semuanya tertulis dalam kitab kehidupan. Dan dia bilang tujuan dia mau lihat setiap perbuatan kita. Setiap perbuatan kita yang ada di dunia. Wah, ini mengagumkan kan? Semua perbuatan kita tertulis. Terusnya ayat 14. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Masing-masing, sekali lagi, bapak, ibu, anak kecil, masing-masing dihakimi menurut perbuatan mereka. Seterusnya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Lautan api. Bukan hanya api saja. Kalau hanya api saja boleh padam. Ini lautan. Ada sumber dia. Kau pergi tengok lautan, pergi di beach sana, di Tanjung Aru sana. Kau nampak tuh lautan, tapi imagine lautan tapi api. Marak dengan api. Tidak pernah berhenti. Begitulah neraka itu.
Siapa pernah pergi neraka? Kasih bagi kesaksian. Terusnya ayat 15. Dan ini dia. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ngeri kan? Ngeri. Yang tidak tertulis nama dia. Kalau kau minta peruntukan, sekarang pakai online saja kan? Apa namanya yang terbaru tuh? Dari kerajaan tuh, yang dapat 300-500 tuh. Apa? STR. STR. Kau cek online. Dapat. Kemudian ada yang cek lah. Tidak layak. Nggak apa. Sekejap saya kau merajak, nggak apa. Tapi kalau kau diberi peluang, cek di neraka ada nama. Ada nama. Haleluya, ada nama. Jangan haleluya. STR neraka ada. Iya ada. Cuman ini ya. Kalau di dunia kau tidak dapat peruntukan, it's okay. Sekejap saya kecewa. Tidak apa, ada, tiada. Tapi kalau dia bilang nama kau tidak tertulis, itu malaikat bilang, bosku, adakah nama saya di surga? Kau sudah di pintu surga dan neraka. Tunggu dulu, dia bilang. Kau pun nama kau tuh si Anu kan? Dia bilang, dia sebutlah nama kan. Kau nampak sudah air muka dia. Tahu sudah. Tapi sudah kau sedih, surprise. Ada apa? Kau nih. Saya percaya bagi kita yang cinta Yesus, dari aliran gereja manapun, nama kita ada tertulis di sorga. Amin. Cintailah Yesus. Memang banyak godaan, pencobaan di muka bumi ini. Tapi ingat, tidak sebanding dengan surga yang disediakan. Tapi kalau kau melayan dosa itu, kita dapat juga upah dia di neraka. Menyesal pun tiada guna. Menyesal tiada guna. Amin. Itulah cakap jiran kau, tahan saja. Betul itu Alkitab sudah wahyukan, siapa yang bertahan dia bilang akan mendapat mahkota itu. Yang tahan. Amin. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 21 ayat 8 terakhir. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bahagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, inilah mereka yang tidak percaya, yang tidak bertobat. Mereka akan mendapat bahagian mereka, yaitu nama mereka yang tidak tertulis dalam buku kehidupan. Hari ini mari kita tetap kuat di dalam Yesus. Tidak kira apa pergumulan kita, kekecewaan kita, kegagalan kita, ataupun sesama Kristen yang menyakitkan, tetap kuat dalam Tuhan. Sebab yang menyakitkan hati kita bukan dia yang membawa kita ke surga. Jangan lemah. Jangan lemah. Ada pula yang berkata, karena kaulah saya tidak bersemangat dalam Tuhan. Karena kaulah saya tidak boleh berdoa sudah. Karena kaulah saya tidak boleh pergi sembahyang sudah. Kau bilang, mana pendirian kau? Mana pendirian kau? Karena dialah saya terluka beberapa tahun ini. Mana pendirian kau? Jangan salahkan keadaan. Setiap nama kita, setiap perbuatan kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam semua segi ini, sebelum masuk ke surga, yang paling penting saya mau bagi tahu ya, yang paling penting yang saya nampak dalam pengalaman saya, yang buatkan seorang Kristen teguh adalah pendirian. Pendirian. Banyak orang tidak pendirian. Mudah diombang-ambingkan oleh orang yang
terluka, yang kecewa, dia pun mengalir saja. Orang yang negatif pun dia mengalir saja. Tidak pernah ada pendirian. Tapi orang yang cinta Yesus pasti ada pendirian. Amin. Dia tidak akan dipengaruhi oleh apa juga situasi. Ingat itu baik-baik. Suami dan istri, suami kamu tidak boleh menyelamatkan kamu, istri kamu pun tidak boleh menyelamatkan kamu. Hanya diri kamu sendiri. Jadi kita perlu ada pendirian di dalam Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya, Yesus datang ke dunia untuk pertama kali mencari orang yang berdosa. Dia pengasih, dia penyayang, panjang sabar. Bahkan ketika dia sudah di atas kayu salib, dia masih boleh berkata, Bapa, ampunilah mereka. Betul. Tetapi kedatangan kedua kali tidak demikian. Tidak ada pengampunan sudah, tetapi penghakiman sudah pada waktu itu. Oleh sebab itu, kita perlu berterima kasih karena mendapat peluang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan diamkan, jangan lemah. Kita perlu kobarkan iman kita senantiasa kuat dalam Tuhan. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Kamu tidak herankah ada orang mendapat peluang keselamatan? Keselamatan sudah di depan dia, tapi meremeh-temehkan keselamatan, meremeh-temehkan sembahyang, meremeh-temehkan pujian penyembahan, meremeh-temehkan firman Tuhan. Satu hari nanti mereka akan menyesal. Oleh sebab itu jangan itu terjadi dalam hidup kita. Kuatkan diri kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.